Kalau ada yang bertanya, kenapa kalian mengatakan wahai ahlu sunnah, inna ru'yatallah, sesungguhnya ru'ya Allah Ta'ala bil absar jaizah. Ya, itu boleh. Min babil qiyas, dari bab al-qiyas. Artinya bahwa dipahami kebolehan untuk melihat Allah itu dengan cara qiyas. Ya, dengan cara qiyas, ya. Metode qiyas yang dipakai dipahami sehingga kemudian dikatakan bahwa melihat Allah itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Allahumma 'allimna, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, para tulab dan talibat sekalian yang Allah muliakan, Allah izinkan pada pagi ini kita melanjutkan majlis pembacaan kitab Al-Luma' karangan tulisan daripada karya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Ini adalah pertemuan kita yang ke-14 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah membaca dan menimba ilmu dari pembacaan kitab ini dan mengkaji bagaimana pemikiran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juhud beliau, usaha beliau di dalam memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di masa abad ke-3 atau awal abad ke-4 dulu, yang merupakan ini usaha yang sangat bersejarah yang akhirnya muncul para mutakallimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, para mutakallim Ahlus Sunnah, yaitu para ulama-ulama yang membawa manhaj kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam memahami masalah akidah di tengah kondisi masa itu banyaknya sekte-sekte ataupun pemahaman-pemahaman yang menyimpang daripada Islam. Nah, kita melanjutkan membaca kitab ini. Nasta'inu billahi ta'ala, kita meminta bantu kepada Allah dengan iradah dan inayah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman, ilhamkan kepada kita kemudahan di dalam memahami dan mengambil hikmah pelajaran besar di balik apa yang dituliskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Luma' beliau ini. Al-Luma' fi raddi ala ahli zaigh wal bid'ah. Kita sampai pada halaman 176 ya. 176 yang memakai versi cetakan terbaru tahqiq daripada Syekh Hasan Asy-Syafi'i hafizahullah taala, yang merupakan guru kami di Al-Azhar. Nah, kita lihat ya. Wa qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin insyaallah. Fa in qalu law jaza an yurida safaha man laysa bisafihin lajaza ay yaqula al-kadhiba man laysa bikazibin. Ya. Jadi ini dalam bentuk qadhiyah syartiyah ya kalau di dalam mantik ya. Jadi ini perkataan orang Mu'tazilah. Kita masih pembahasannya dalam masalah umum iradatullah. Jadi pembahasan tentang iradah Allah yang bersifat menyeluruh ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa iradah Allah itu menyeluruh, mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi di alam ini di luar daripada iradah Allah. Nah, cuma nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan antara iradah dengan amr, iradah dan perintah. Apakah semua yang dikehendaki terjadi itu diperintahkan? Tidak ya. Begitu. Tapi segala yang dikehendaki Allah itu terjadi, tapi tidak semua yang dikehendaki itu diperintahkan. Nah, itu bedanya nanti di kalangan Ahlus Sunnah, membedakan pemahaman itu. Nah, sekarang dalam masalah iradah ini kita tahu masalahnya orang Mu'tazilah, mereka menyatakan bahwa
nggak mungkin Tuhan itu menginginkan sesuatu yang jahat itu terjadi, atau sesuatu perbuatan yang sifatnya safah. Safah itu apa? Safah itu adalah perbuatan yang berlawan dengan solah. Solah itu perbuatan yang ada kebaikannya, manfaah dan faidah. Kebaikan yang kembali kepada seorang hamba, itu namanya solah. Sedangkan safah sebaliknya, sesuatu yang tidak jelas, yang tidak ada manfaat, faidah, ataupun sesuatu yang tidak ada tujuannya, itu safah. Maka orang yang berbuat safah namanya safih. Safih itu lebih daripada jahlun. Ya. Karena orang jahil kadang dia punya tujuan tapi caranya salah, ya. Tapi kalau safih ini udah cara salah, tujuan juga salah. Itu apa? Tidak punya tujuan juga kadang. Nah, itu. Jadi orang Mu'tazilah mengatakan kalau ada perbuatan-perbuatan seperti safah itu, menurut mereka nggak mungkin dong Allah menginginkan itu, menurut mereka. Nah, ya. Lalu mereka sekarang membuat sebuah interupsi, ya, ataupun sebuah sanggahan, ya, terhadap prinsip Ahlus Sunnah yang dibawakan oleh Imam Al-Asy'ari. Mereka bilang apa? Ini Imam Asy'ari yang menukilkannya, ya, kepada kita, perkataan orang Mu'tazilah. Lau jaza an yurida safaha, kalau boleh Allah itu menginginkan perbuatan safah, ya, man laisa bisafihin, kalau boleh, ya, atau seseorang, boleh juga kita artikan di sini, kalau boleh seseorang menginginkan perbuatan safah dan dia tidak dianggap safih, ya. Jadi safi ini adalah isim fa'ilnya, ya. Safi seperti jahil atau jahil. La jaza an yaqulal kadhiba man laisa bikadzibin. Kalau kita mengatakan bolehnya seseorang menginginkan safah dan dia tidak dianggap safih, maka boleh juga dong seseorang itu mengatakan dusta dan dia tidak dianggap pendusta. Nah, ya, mereka bilang begitu. Karena Ahlus Sunnah mengatakan ya boleh saja Allah menginginkan perbuatan syar, safah dan yang lainnya, itu boleh bagi Allah. Karena itu terjadi. Kalau terjadi mesti dengan iradah dan kehendak. Tapi apakah Allah dikatakan safih? Tidak. Jangan katakan Allah safih. Ada terjadi syar di sini, jangan katakan Allah itu syirir, enggak boleh. Kan begitu dalam Ahlus Sunnah. Ada kejahilan terjadi di alam, kan? Ada, tapi jangan katakan Allah itu jahil, enggak boleh. Kalau begitu, kalau boleh Allah seseorang menginginkan safah dan dia bukan safih, berarti boleh juga dong orang berdusta tapi dikatakan bukan kadzib. Ini jadi i'tirad daripada orang Mu'tazilah, bantahan mereka. Nah, sekarang lihat bagaimana Abu Hasan menjawabnya. Yuqalu lahum. Dijawab kepada mereka. Mal farqu bainakum wa baina man qala walau jaza an yurida ma alima annahu la yakunu man laysa bimutamanni wa yukhalli baina abidihi wa imaihi yazni ba'duhum bi ba'din ma'a karahatihi zina indakum wa qudratihi 'ala al-man'i wal haylulah man laysa bisafihin la jaza an yaqula al-kadhiba man laysa bikadzibin wa hadza ma la yajiduna fihi farqa. Ya. Kita lihat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menjawab, ya. Jadi metode beliau menjawab ini, mereka membuat i'tirad atau bantahan terhadap usul Ahlus Sunnah dengan membuat qiyas persamaan dua realita, dua mafhum mereka gabungkan. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sekarang memakai case yang lain, kasus yang lain sesuai dengan mabda' orang Mu'tazilah dan menunjukkan pada kesamaan juga. Ya. Apa kata beliau? Mal farqu bainakum wa baina man qala. Oke, kalau begitu begini. Apa beda kalian dengan orang yang mengatakan? Nah, ya. Apa itu? Walau jaza an yurida ma alima annahu la yakunu man laisa bimutamannin, ya. Kalau boleh
seseorang menginginkan, kita katakan seseorang ya, nggak kita katakan Tuhan di sini dulu. Kalau boleh seseorang ya, yurida menginginkan apa yang diketahui sesungguhnya, yang diketahui itu la yakun, yang diketahui itu tidak terjadi, dan tidak juga dia dianggap berangan-angan. Orang Mu'tazilah bilang apa? Itu orang menginginkan sesuatu yang diketahui tidak terjadi, itu bukan mutamanni, bukan orang berangan-angan. Ya. Orang Mu'tazilah memperbolehkan mafhum begini. Orang menginginkan sesuatu yang tidak terjadi, tapi yang diinginkan tidak terjadi itu dia nggak dianggap orang berangan-angan. Kalau kita mengatakan kalau menginginkan sesuatu tidak terjadi kan berangan-angan, ya nggak? Anda berangan-angan karena menginginkan sesuatu yang tidak terjadi. Orang Mu'tazilah bilang enggak, menginginkan sesuatu yang diketahui tidak terjadi itu bukan berangan-angan. Jadi dipakai pemikiran Mu'tazilah yang aneh itu juga untuk untuk mengatakan, apa beda kalian ini dengan orang yang bilang ini nih? Apa beda? Kalian kan bilang begini nih, bahwa orang yang menginginkan sesuatu yang tidak terjadi itu bukan mutamanni. Nggak aneh nggak itu? Kemudian wa yukhalli baina abidihi wa imaihi yazni ba'duhum bi ba'din ma'a karahatihi zina 'indakum wa qudrati 'alal man'i wal hailulah man laysa bisafi. Ya. Jadi begitu juga case yang lain adalah wa yukhalli baina abidi wa imaihi, ya. Ya, dia membiarkan, seseorang itu membiarkan ya antara hamba sahayanya yang laki-laki dan perempuan yang saling berzina satu sama lain, sedangkan dia itu benci berzina, ya, membenci zina, tapi dia mampu untuk menghalangi dan melarang itu terjadi. Kok dibiarkan? Jadi orang Mu'tazilah mereka juga memahami bahwa terjadinya perbuatan seperti zina, ya, zina itu terjadi dan Allah membenci zina itu kan, ya. Tapi terjadi. Allah sekarang dikatanya pada orang Mu'tazilah, Allah mampu tidak untuk melarang terjadinya perzinaan misalkan? Mampu tidak? Mampu. Ya kan? Mampu menghalangi terjadinya perzinaan. Tapi itu terjadi kan? Allah membenci enggak zina? Membenci. Lalu sesuatu yang dibenci kenapa dibiarkan terjadi? Padahal mampu untuk dihalangi. Jadi beliau mengambil case yang diakui oleh Mu'tazilah dengan kasus yang sama ketika diserang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemikiran tadi, beliau samakan juga pemahaman mereka tadi itu dengan apa yang mereka sampaikan kepada Imam Abu Hasan. Ini apa bedanya yang kalian katakan ini kepada kami dengan pemahaman kalian itu? Sama enggak? Kata beliau. Karena mereka menyampaikan kepada Imam Abu Hasan bahwa ya kalau kalian mengatakan bahwa Tuhan itu boleh saja menginginkan sesuatu as-safah, tapi Allah bukan safi, nggak boleh kita katakan itu. Maka kalau begitu boleh juga dong orang berdusta tapi tidak katakan dia pendusta. Nah, kalian juga mengakui hal yang sama loh. Apa itu? Kalian mengatakan bahwa orang yang menginginkan sesuatu yang dia tahu tidak mungkin terjadi, itu bukan angan-angan. Ya, itu bukan angan-angan. Kemudian seseorang misalkan yang dia itu benci terjadinya perzinaan, tetapi dia biarkan itu terjadi, padahal dia mampu untuk menghalanginya, maka itu kalian perbolehkan terjadi yang seperti itu. Apakah sama? Apa bedanya yang kalian sampaikan ini kepada kami dengan apa yang kalian yakini itu? Nah, man laisa bisafih, dan kalian tidak mengatakan bahwa orang yang membiarkan itu terjadi itu bukan safih namanya.
Jadi terjadinya perzinaan misalkan antara ima dengan abid. Abid itu artinya hamba sahaya yang laki-laki, ima itu hamba sahaya yang perempuan. Terjadinya perzinaan antara kedua orang itu, kemudian dia mampu untuk menghalanginya atau melarangnya, tapi tidak dia lakukan itu padahal dia benci terhadap perzinaan. Apakah itu safih menurut kalian? Bukan kan? Bukan. Nah, la jaza an yaqul. Nah, kalau kalian mengatakan demikian, maka boleh juga dong kita mengatakan al-kazib laisa bikadzibin, bahwa dusta itu terjadi dari orang yang bukan pendusta. Wa hadza la yajiduna fi farqan. Ini tidak ada bedanya juga. Nah, tidak ada bedanya juga perumpamaan yang kami sampaikan ini dengan apa yang kalian sampaikan kepada kami. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengambil qadhiyah syartiyah, jadi sifatnya adalah qadhiyah syartiyah yang ada dua mukaddimahnya. Beliau ambil pemahaman yang sama daripada mukaddimah yang pertama, lalu beliau kemudian taruh mukaddimah yang pertama itu dengan dua persamaan yang diakui oleh orang Mu'tazilah untuk membantah kembali apa yang mereka jadikan sebagai senjata untuk menyerang orang ahlu sunnah. Nah ya, jadi kalau mereka menganggap tidak benar pemahaman ahlu sunnah, sama kalian ada yang tidak benar juga loh ya. Beliau ingin membenturkan dua pemahaman yang mereka buat sendiri. Nah, dan di sini ada pesan moral yang bagus yang kalian lihat. Apa itu? Beliau sampaikan bahwa wa yukhalli baina abidi wa imaihi yazni ba'dhum ba'dha. Ya. Dibiarkan budak ini, perempuan laki-laki, zina satu sama lain. Dilarang kan berzina itu kan. Nah, tapi beliau sampaikan bahwa zina masa itu terjadi itu antara apa? Orang-orang kere, maaf cakap ya, orang-orang yang hamba sahaya loh. Kalau orang-orang yang merdeka, na'udzubillah, mereka enggak melakukan itu. Kalau dia orang merdeka tidak melakukan yang demikian. Saya dengar ada yang, coba lihat sebentar, ada yang mau nentangin, ada yang kasih salam di bawah, coba lihat. Jadi zina itu terjadi antara abid dengan ima, sedangkan orang hur merdeka yang normal itu enggak terjadi perzinaan itu. Ya, tidak terjadi. Maka kalau hari ini ada terjadi na'udzubillah perbuatan zina itu adalah mental terjadi pada orang-orang yang mental budak, atau orang-orang yang memperbudak diri mereka sendiri. Orang-orang yang terhormat, terpandang merdeka, ya, punya kehidupan yang baik, punya visi yang bagus dalam hidupnya, dia akan jauh daripada zina itu. Na'udzubillah. Nah, masa beliau perzinaan itu terjadi antara budak, enggak dibayangkan itu terjadi. Nah, bahkan itu pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima bai'atun nisa, ya. Ketika wanita-wanita di Mekah itu membaiat Nabi untuk masuk Islam, di antara topik atau poin baiat yang Nabi ucapkan kepada wanita-wanita itu adalah membaiat Nabi untuk tidak berzina. Ya. Membaiat Nabi untuk tidak melakukan perzinaan. Ada seorang wanita bernama Hindun, dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, atazni hurrah?" Ya. Dari tim dinas kebersihan katanya mau ambil iuran. Gimana? Dari tim dinas kebersihan. Nah, terus? Mau ambil iuran untuk kebersihan katanya. Oh gitu, berapa? Enggak tahu, berapa saya telepon aja. Saya kasih dia telepon. Ya, coba telepon, atau kalau tanya berapa iurannya kita selesaikan. Coba tanya. Baik. Lalu Hindun bertanya kepada Nabi bahwa, "Ya Rasulullah, atazni hurrah, memangnya orang merdeka itu berzina?" Karena yang baiat itu siapa? Yang membaiat Nabi itu semua wanita-wanita yang merdeka, yang baru masuk Islam kan, orang-orang Quraisy, wanita-wanita Quraisy masuk Islam membaiat Nabi. Dan Nabi mengatakan untuk membaiat, berjanji kepada Nabi untuk tidak berzina. Mereka tanya, "Ya Rasulullah, emangnya orang merdeka berzina?" Ya. Apa artinya itu?
Mereka nggak membayangkan orang-orang merdeka yang baik-baik itu berzina, nggak mungkin. Di adat mereka saja jahiliyah itu yang berzina itu siapa? Orang-orang budak. Yang budak-budak itulah ambil janji untuk tidak berzina. Tapi dalam Islam ya larangan zina berlaku untuk semua, bukan untuk orang budak saja ya. Ini juga berlaku. Makanya Nabi sampaikan untuk tidak berzina. Tapi adat mereka begitu. Makanya di sini juga contoh ya sampaikan oleh Imam Al-Asy'ari juga di kalangan orang Mu'tazilah juga mengatakan bahwa ya berarti adat di masa itu juga zina itu terjadi antara budak-budak itu, orang kiri-kiri itu semua. Kiri-kiri lah. Ya, yang enggak tahu, enggak jelas hidupnya tuh. Nauzubillah kalau hari ini terjadi perzinaan pada orang-orang yang bukan budak merdeka, menunjukkan bahwa itu mental budak dan kiri-kiri semua tuh. Nauzubillah. Walaupun berdasi kah, punya uang banyak, ada yang lain, sebenarnya itu adalah apa? Budak. Ya, hamba sahaya yang tidak ada harga diri. Betul nggak itu? Ya. Nah. Nauzubillah. Ya. Wa yuqalu lahum kama anna muridas safahi minna safihun wa kadzalika muridut ta'ah minna mutiyun. Ya. Ya. Dan kita katakan kepada mereka juga, beliau ambil ya qiyas yang mereka buat, anna muridas safah minna safih, di kalangan kita yang menginginkan as-safah itu katakan safih, oke. Begitu juga loh, yang menginginkan taat itu sama dengan muti'. Yang menginginkan ketaatan kita namakan dengan muti'. Faqdu dzalika 'alal ghaib. Maka hukumkan ini juga pada ghaib. Artinya berlaku juga pada memahami tentang masalah ketuhanan. Nah, ya, jadi kalian mengatakan bahwa muridus safah safih, muridul ta'ah muti'. Ya. Jadi yang menginginkan ketaatan juga kita katakan muti'. Beliau membantah, ini cara halus sekali beliau membantah loh. Allah menginginkan ketaatan pada hamba enggak? Hah? Menginginkan? Berarti Allah itu muti'. Allah itu taat dong. Apakah boleh kita katakan Allah taat? Ya? Jadi muridu safah safih. Oke, kalau begitu muridu ta'ah muti', boleh. Beginilah cara Imam Abu Hasan adalah membantah orang Mu'tazilah gitu. Oke, kita pakai kias kalian ini untuk hal-hal yang lain, untuk nampak kebobrokannya, nampak salah pikirannya. Nah, jadi begitu cara Imam Abu Hasan menampakkan kepada Mu'tazilah kesalahan gaya berpikir mereka. Ya, kalau begitu gaya berpikir kalian kita terapkan pada yang lain, nampak nggak, bisa nggak? Atau terjadi error ujungnya. Ya, jadi manhaj beliau Imam Abu Hasan menampakkan di sini errornya manhaj orang Mu'tazilah dalam mereka berpikir dan dipakai gaya berpikir mereka untuk membantah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Imam Abu Hasan itu yang beliau sampaikan kepada mereka, ya. Jadi faqdu dzalikah, kalau begitu pakai hukum itu juga pada Ahlussunnah, kepada pemahaman masalah ketuhanan. Nah, Kiban kah selesai? Oke. Wa mimma yubayyinu anna Allah Ta'ala muridun li kulli syai'in yajuzu an yurad. Nah, ya. Sekarang Imam Abu Hasan setelah membantah semua bantahan-bantahan orang Mu'tazilah, menjawab semua bantahan orang Mu'tazilah, beliau lanjut kepada menyampaikan dalil-dalil nakli tentang umum iradatullah. Apa itu? Annallaha ta'ala muridun likulli syai'. Allah menginginkan segala sesuatu. Ya, yajuzu an yurad, yaitu segala sesuatu yang boleh untuk dikehendaki. Artinya bukan mustahil. Jadi kehendak Allah itu berlaku pada semua yang sifatnya yajuz an yurad, boleh untuk dikehendaki, bukan yang mustahil. Jadi iradah Allah itu tidak mencakup yang mustahil. Contoh yang mustahil apa? Allah boleh enggak menginginkan ada Tuhan selainnya? Ya? Boleh? Ada Tuhan selainnya, boleh? Boleh menginginkan itu?
Enggak, karena itu mustahil. Jadi cakupan irada Allah tidak pada yang mustahil gitu. Makanya ini loh dalil kata Imam Al-Asy'ari dari Al-Qur'an tentang bahwa Allah itu boleh menghendaki segala sesuatu yang yajuzu an yurad, yang boleh Allah berkehendak, sifatnya jaizun ya, bukan mustahil ya. Qauluhu ta'ala wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Surah Al-Insan ayat 30. Fa akhbara anna la nasha'u illa ma sya'a an nasha'ahu. Ya, coba tuh garis bawah itu ya. Ayat ini merupakan tafsir Imam Abu Hasan juga. Jadi ini masuk dalam beberapa tafsir beliau, berarti kita dapatkan beliau menafsirkan ini. Apa itu? Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Surah Al-Insan ayat 30 ini beliau menafsirkan bahwa apa? Anna la nasha'u illa ma sya'a an nasha'ah. Apa artinya? Iya, bagus ya. Ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa kita tidak menghendaki kecuali yang dikehendaki Allah, kita berkehendak. Ya. Duluan kehendak siapa? Kehendak Allah. Ya. Jadi tidak ada yang terjadi, kita tidak menghendaki sesuatu kecuali Allah kehendaki, kita berkehendak loh ya. Jadi kehendak kita tidak keluar dari kehendak Allah. Allah berkehendak, kita berkehendak ini, ya itu yang terjadi gitu. Ya. Wa qala ta'ala walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Ya. Yunus ayat 99. Wa qala ta'ala walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Wa qala walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Al-An'am ayat 112. Wa qala walau syaa Allahu ma qatatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Al-Baqarah 253. Fa akhbara annahu. Nah, ayat-ayat ini semua dipahami oleh Imam Abu Hasan apa? Fa akhbara annahu law lam yuridil qitala lam yakun. Wa aidan anna ma arada min dzalika faqad fa'alahu. Maka Allah dengan ayat-ayat di atas itu, beberapa ayat itu, Imam Al-Asy'ari menyimpulkan apa? Bahwa Allah mengabarkan sesungguhnya ya, Allah kalau tidak menghendaki terjadinya peperangan, maka tidak terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak terjadinya peperangan, tidak akan terjadi. Nah, wa aidan, dan juga ayat itu mengabarkan pada kita bahwa ma arada min dzalika faqad fa'al. Apa yang dikehendaki dari itu telah dilakukannya. Ya. Jadi apa yang dikehendaki Allah itu yang telah terjadi. Kalau tidak dikehendaki berarti pasti tidak terjadi. Dan apa yang telah terjadi mesti itu yang dikehendak. Nah, gitu. Jadi antara apa yang terjadi dengan kehendak Allah itu tidak bisa terpisah dia. Ya, tidak terlepas. Nah. Fa in qalu, kalau orang Mu'tazilah mengatakan makna hadza law sya'allahu ma qatatalu. Ya, jadi mereka bicara tentang ayat Al-Baqarah ayat 253 ya. Ai law sya'a an yamna'ahum minal qitali lam yakun. Nah. Ya. Ini orang Mu'tazilah ya. Memahami ayat law sya'allahu ma qatatalu, kalau Allah berkehendak niscaya mereka tidak akan berperang. Ya. Tapi ini kejadiannya kan sudah berperang ya. Jadi telah terjadi peperangan, tapi Allah sampaikan bahwa kalau Allah berkehendak itu tidak akan terjadi. Berarti enggak dikehendaki tidak berperang. Yang terjadi Allah dikehendaki berperang. Tapi Allah sampaikan kalau seandainya Allah berkehendak tidak perang, maka tidak akan terjadi perang. Jadi kehendak dengan kejadian langsung itu tidak bisa dipisah. Datang orang Mu'tazilah bilang, enggak, ayat itu kan kita pahami begini ya. Lau sya'a an yamna'ahum, kalau Allah berkehendak untuk melarang mereka daripada melakukan qital, lam yakun, maka itu tidak akan terjadi. Nah, mereka
memaknakan dengan takwil, ditambah lain yang tidak perlu ditambah. Apa? Kalau Allah berkehendak melarang mereka. Ini dari mana kalian bawa kata-kata Allah yamna'ahum ini? Begitulah takwil orang Mu'tazilah. Mereka menyematkan pemahaman di dalam ayat Allah yang kadang itu ayat itu tidak diperlukan dan tidak begitu redaksi daripada ayatnya secara zahir pemahamannya. Dan tidak ada yang salah dengan pemahaman itu, ya. Tapi karena nggak sesuai dengan akidah atau manhaj mereka, mereka berani menyematkan pemahaman lain. Ya. Yuqalu lahum walima la hamaltum al-ayah ala zahiriha. Nah kan, kata Imam Syarif mengatakan, kenapa kalian nggak memaknakan ayat itu dengan secara zahirnya? Zahir kan sudah itu bisa dipahami. Walau sya'a maqtatalu walau syaa Allah maqtatalu. Kalau Allah berkehendak mereka tidak akan berperang, tapi Allah enggak berkehendak mereka tidak berperang, berkehendak mereka berperang, bukan berkehendak melarang mereka. Nah, enggak ada itu. Nah, kenapa enggak kalian maknakan secara zahir? Nah, wa qultum ala ayyi wajhin syaa alla yakunal qital lam yakun wa kadzalikal mutalabah alaihim fi qaulihi ta'ala walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Nah, jadi Imam Abu Hasan menyatakan bahwa ya kenapa enggak kalian bawa saja ayat ini secara makna zahirnya? Zahirnya bisa dipahami langsung, ya. Wa qultum, dan kalian mengatakan lagi ala ayyi wajhin syaa an la yakuna qital lam yakun, ya. Mereka juga di samping menambahkan pemahaman yamna'uhum, mereka juga dalam ayat itu mengatakan bahwa ala ayyi wajhin syaa, ya, dalam bentuk apapun dikehendaki tidak akan terjadinya perang, lam yakun, maka tidak akan terjadi, ya. Jadi mereka tambahkan makna apalagi ala wajhin syaa, ala ayyi wajhin syaa. Ini ala ayyi wajhin syaa kemudian an yamna'ahum, itu adalah tambahan pemahaman makna di belakang ayat ini yang tidak diperlukan dalam memahami ayat, tapi mereka tambahkan. Ya, mereka tambahkan. Inilah model takwil Mu'tazilah terhadap ayat yang mungkar. Ya, yang dilarang. Makanya takwil dulu sangat ditakutkan karena yang model menakwilkannya seperti ini gitu. Mereka menakwilkan tidak sesuai dengan kadang kebutuhan, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kaidah di dalam pemahaman Al-Qur'annya, tapi disesuaikan dengan prinsip mereka sendiri. Nah, maka takwil orang Mu'tazilah itu takwil yang kemungkarannya terjadi di situ, salahnya di situ. Makanya kalau orang bilang bahwa orang Mu'tazilah pakai takwil, Ahlussunnah dari Asy'ariyah juga pakai takwil, tunggu, takwilnya beda loh. Orang Mu'tazilah nakwilkannya seperti ini, sedangkan Ahlussunnah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah kalau mereka memakai takwil itu sesuai dengan kaidah bahasa. Kita dapatkan dalam kebahasan dan juga orang Arab memahaminya seperti itu. Tidak keluar. Ya, tidak keluar dari konteks. Dan tidak memboleh-bolehkan gitu, biar sesuai dengan pemahaman mereka. Enggak. Memang ada asal usulnya dalam bahasa Arab. Pemahaman orang Arab tidak keluar dari kaidah bahasa. Dan takwil juga dipakai sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Bukan kebutuhan yang ngomong, tapi kebutuhan untuk supaya tidak disalahpahami di sebuah masyarakat apabila muncul sebuah penyakit orang kesalah paham terhadap makna sebuah akidah. Baru dipakai takwil. Jadi takwil itu sebagai salah satu daripada emergency exit gitu. Kalau dibutuhkan ataupun seperti obat, ya. Kalau dibutuhkan karena ada penyakit, itu dipakai takwil, tapi dalam koridor kebahasaan dan kaidah Arab yang benar dalam memahami Al-Qur'an. Nah, itu bedanya takwil Mu'tazilah dengan takwil ini. Jadi jangan disamakan. Asal bilang orang Mu'tazilah pakai takwil, kita katakan iya. Ahlussunnah pakai takwil iya, tapi beda. Dan ini saya jelaskan dalam podcast saya bersama dengan Ustadz Abdul Somad
tentang masalah takwil kami bicara selama 1 jam, ya, lebih kurang 1 jam tentang problematika takwil di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Saya lihat podcast ini entah sudah di-share sama Ustaz Usama atau belum, ya, waktu beliau pergi ke Aceh beberapa hari yang lalu, ya. Itu kita sampaikan. Ini bedanya takwil Mu'tazilah dengan takwil Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan beginilah takwil orang Mu'tazilah, ya. Wa kadzalika al-mutalabah alaihim fi qaulihi ta'ala, ya, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah berkehendak, kalau Tuhanmu berkehendak, pasti akan beriman siapa saja di bumi semuanya. Semua mereka di bumi, ya. Nah, mereka mengatakan al-mutalabah alaihim. Kalau syaa Allah, jadi mereka memaknakan ayat ini apa? Kalau Allah berkehendaki, pasti Allah akan meminta pada mereka untuk beriman semuanya. Bukan itu. Allah memang sudah meminta pada semua untuk beriman, kan? Diperintahkan semua untuk beriman. Ya. Diperintahkan semua untuk beriman. Tapi ini kejadiannya kan nggak semuanya beriman. Jadi tidak semuanya beriman di atas muka bumi ini orang adalah kehendak Allah. Makanya itu yang terjadi. Tidak semuanya beriman, itu kehendak Allah. Nah, jadi kita nggak bisa menafikan dong kalau di sini ada orang yang tidak beriman. Nggak berimannya itu kehendak siapa? Karena itu terjadi, ya Allah berkehendak demikian. Nah, itu Ahlussunnah mengatakan demikian. Udah, kita yakini Allah, karena nggak mungkin terjadi sesuatu di luar kehendak, mustahil dong. Sebagaimana ya pemahaman kita yang sebelumnya disampaikan oleh Imam Abu Hasan, kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah, maka Allah itu dhaif, lemah. Ya. Kalau ada sesuatu terjadi kehendak orang lain bukan kehendaknya, berarti dianya ini lemah juga. Karena yang terjadi kehendak orang atau kehendak pihak lain. Ini juga lemah. Walaupun yang terjadi sesuai dengan kehendaknya atau tidak sesuai. Ya, pihak lain berkehendak tapi terjadi sesuai dengan kehendak dia, atau pihak lain berkehendak tapi terjadi tidak sesuai dengan kehendaknya. Kedua-dua model kehendak pihak lain terjadi di luar kehendak daripada dia, berarti dia itu lemah juga. Ya, begitu. Ya. Fa in qalu law syaa Allahu ayyulji'ahum ilal iman lakanu mu'minin. Kalau seandainya orang Mu'tazilah mengatakan bahwa kalau seandainya Allah berkehendak untuk mengiljakkan mereka kepada iman, lakanu mu'minin, maka mereka pasti mukmin. Nah, ilja ini apa? Ya, ada fikratul ilja sebelumnya, kan? Ya, ilja ini apa? Mengilja ini apa? Menjadikan nanti, ya, menantikan, ya. Artinya menantikan bukan menunggu, ya. Menantikan, menjadikan nanti terjadi, ya. Menangguhkan, ya, boleh, ya. Penangguhan, ya. Jadi ada ide penangguhan. Jadi Tuhan boleh menangguhkan sesuatu itu terjadi kemudian, ya, pada seorang mukmin, ya, pada seorang hamba, ya. Mereka bilang bahwa jadi orang-orang kafir itu tidak beriman karena ditangguhkan imannya sama Tuhan. Ya, istilahnya begitu. Ya, kenapa nggak beriman? Ditangguhkan imannya, ya. Jadi, lau syaa Allah an yulji'ahum lilal iman lakanu mu'minin. Kalau Allah berkehendak untuk menangguhkan mereka kepada iman, pasti mereka mukmin. Ya, menurut orang Mu'tazilah memahami ayat di atas, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kullum jami'a, itu mereka pahami juga apa? Kalau Allah mau menangguhkan mereka untuk beriman, maka pasti akan beriman mereka. Jadi syaa di sini dimaknakan dengan menangguhkan. Ya, jadi mereka tak mau langsung mengatakan Allah berkehendak memang begitu. Jadi balik-balik dengan pelain ya, ya. Ya. Ya, mereka bungkus-bungkus dengan macam-macam bungkusan, ya. Qila lahum. Nah, dijawab kepada mereka, kata Imam Abu Hasan, awalaisu ma'al ilja'i qadirina ala an yakfuru. Jadi mereka bilang bahwa kalau Allah bisa menangguhkan, ya, kalau Allah berkehendak menangguhkan mereka untuk beriman, maka pasti akan beriman. Pertanyaannya,
kalaulah mereka ditangguhkan untuk beriman, apakah mereka di waktu penangguhan itu punya kemampuan untuk menjadi kafir atau hilang kemampuannya menjadi kafir? Kalau sudah habis masa penangguhan, ya, okeylah ditangguh nih. Tunggu dulu, ya, ditangguhkan mereka untuk beriman. Okey, pertanyaannya, setelah selesai masa penangguhan, apakah mereka punya kemampuan untuk kafir atau tidak punya? Ya, jawab ya. Kama hum qadiruna ala ayyuminu, sebagaimana mereka punya kemampuan untuk beriman. Sama enggak kemampuan mereka beriman dengan kemampuan mereka kufur? Fa kaifa yajibu bil ilja kaunul iman minhum wa hum qadiruna alla yakuna minhum imanun ma'al ilja. Nah, bagaimana diharuskan mereka itu beriman dengan ilja sedangkan mereka itu mampu untuk tidak beriman dengan ilja? Nih, cerdas sekali beliau ya. Bagaimana mesti? Bahkan orang Mu'tazilah bilang begini, bahwa kalau Allah menghendaki ditangguhkan iman kepada mereka, mereka pasti beriman. Apakah mereka dalam penangguhan itu mampu untuk berbuat kufur? Tidak mampu. Nah, bagaimana diharuskan mereka pasti beriman dalam penangguhan, sedangkan mereka dalam penangguhan itu juga mampu tidak beriman? Bagaimana diharuskan? Sama-sama punya kemampuan juga dia. Nah, ya. Kama hum qadiruna 'alal iman ma adamil ilja, sebagaimana mereka mampu untuk beriman tanpa ada ilja. Ya. Jadi masalah ilja enggak mempengaruhi mereka sama sekali, kata Imam Abu Hasan. Kenapa? Enggak diilja mereka punya kemampuan beriman atau kafir, setelah diilja juga punya kemampuan beriman atau tidak beriman, sama-sama aja. Untuk apa ilja kalau begitu? Nah, enggak ada ngaruhnya bahasanya. Ya, bikin repot-repot aja pakai fikrah atau ide ilja ini. Nah, ilja ini muncul dari orang Mu'tazilah untuk apa? Untuk kila-kila, untuk kili bahasanya. Ya, untuk kili, untuk kocek ya. Ada ujung-ujungnya ternyata mau apa? Masuk juga bobol juga kawan, letak kocek ya. Ya, bola kaicoy gop ya. Offside ujung dia. Fa in qalu laisa fi kauni ma la yuriduhu ijabu dha'fin kama laisa fi kauni ma lam ya'muruhu bi ijabu dha'fin. Ya. Jadi banyak sekali ya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari membantai pikiran-pikiran orang Mu'tazilah. Beliau ambil pemikiran-pemikiran mereka. Saya pikir bahwa pemikiran-pemikiran mereka ini banyak ya, tapi yang diambil yang top-top saja ya, yang pantas untuk dibicarakan, yang pantas untuk dijawab gitu ya. Yang lain-lain nggak usah dijawab lah, makanya nggak beliau sematkan semua. Saya pikir sangat banyak ininya mereka ya. Qila lahum fa in qalu, kalau mereka mengatakan ya, membantah gitu, laisa fi kauni ma la yuriduhu ijabu dha'fin kama laisa fi kauni ma lam ya'muru ijabu dha'fin. Jadi mereka bilang bahwa bukanlah pada kondisi apa saja yang tidak diinginkan itu menunjukkan kepada dha'af, pada kelemahan. Prinsip Ahlussunnah apa? Kalau sesuatu itu terjadi tanpa kehendak di situ, itu menunjukkan apa? Lemah, ya. Tak punya kehendak sama dengan lemah. Udah, intinya begitu. Orang Mu'tazilah bilang enggaklah. Kalaulah sesuatu yang tanpa ada kehendak di situ tidak dianggap dha'fun. Sebagaimana juga kama laisa fi kauni ma la ya'mur bi ijabu dha'fin. Ya. Begitu juga sesuatu yang tidak diperintahkan ataupun disuruh itu tidak mengharuskan adanya dha'fin. Nah, mereka ingin mengatakan demikian, membantah bahwa tidak ada kehendak dan tidak ada perintah tidak menunjukkan pada kelemahan. Itu yang ingin mereka tekankan. Qila lahum, dikatakan kepada mereka apa? Dijawab, qad kanat af'aluhu 'indakum wa lam ya'mur biha. Nah, menurut kalian, menurut kalian wahai orang Mu'tazilah, af'al Allah yang telah terjadi itu
terjadi walam ya'mur bihi, tidak diperintahkan, wala yalhaqu dha'fun, dan itu tidak menunjukkan pada, tidak diikuti oleh kelemahan, ya. Walau kanat wa huwa la yuriduha lahiqau dha'fun, kalau seandainya af'al itu terjadi dan dia tidak menghendakinya, mestilah diikuti oleh dha'fun, kelemahan. Fakadzalika kaunu man lam ya'mur bihi min ghairihi la yujabu lahu dha'fan, wa fi kauni man lam yuridhu min ghairihi ma yadullu ala dha'fi. Ya, cerdas sekali beliau jawab, ya. Jadi beliau bilang apa ini? Ya. Menurut kalian wahai orang Mu'tazilah, bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan yang tidak diperintahkan itu tidak menunjukkan kepada lemah. Walau kanat wahwa, kalau seandainya perbuatan itu tidak dikehendaki, maka itu mesti menunjukkan kepada dha'fun. Ya, jadi perbuatan itu terjadi tapi tidak dikehendaki, itu mesti lahikahu dha'fun, mesti akan tersemat kepadanya itu apa? Lemah. Sebagaimana juga ma la ya'mur bihi min ghairihi la yujibu lahu dha'fan, sebagaimana sesuatu yang tidak diperintahkan dari selainnya tidak menunjukkan kepada dha'fun, kepada lemah, tetapi pada kauni ma la yuridhu, sesuatu yang tidak dikehendaki dari selain dirinya, itu menunjukkan kepada dha'fun. Jadi Imam Abu Hasan memilahkan antara amrun dengan dha'fin. Dengan apa? Dengan iradah. Ya. Yang tidak diperintahkan terjadi pada orang lain, pada pihak lain, itu tidak menunjukkan kepada dha'fun, oke. Tapi yang tidak diinginkan tapi terjadi pada yang lain, itu dha'fun. Ya. Itu menunjukkan kepada dha'fun. Orang Mu'tazilah menyamakan iradah dengan amr, perintah. Mereka mengatakan bahwa kalau yang tidak diperintahkan terjadi tidak menunjukkan kepada dha'fin, maka yang dikehendaki tidak terjadi tidak menunjukkan kepada dha'fin menurut mereka. Tapi Abu Hasan mengatakan enggak, bukan begitu. Kalau yang tidak terjadi, kalau yang tidak diperintahkan terjadi pada yang lain, maka itu tidak menunjukkan kepada dha'af, oke. Tapi kalau yang tidak dikehendaki terjadi pada yang lain, itu menunjukkan kepada dha'fun. Kok begitu? Karena amru dengan iradah terpisah dia. Ada nggak sekarang yang terjadi nggak diperintahkan sama Allah? Orang yang berbuat maksiat diperintahkan nggak berbuat maksiat? Nggak kan? Nggak kan? Yang diperintahkan berbuat taat, ya. Maka kalau terjadi yang tidak diperintahkan, apakah menunjukkan Allah dha'fun? Tidak. Tapi kalau terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, dha'fun pada Tuhan. Di sini ya. Beliau memisahkan dan memilahkan antara amru dengan iradah. Allah boleh menghendaki sesuatu, tapi Allah enggak perintahkan sesuatu itu. Ya. Ya, Allah boleh menghendaki sesuatu dan Allah merintahkan sesuatu itu. Allah menghendaki Abu Bakar beriman, diperintahkan untuk beriman, terjadi sesuai dengan kehendak dan perintah. Allah menghendaki Abu Jahal tidak beriman, ya. Allah perintahkan dia untuk beriman, maka yang terjadi yang dikehendak, yang terjadi yang terjadi yang dikehendaki Allah apa? Tidak berimannya Abu Jahal, tapi diperintahkan untuk beriman, diperintahkan. Nah, begitulah. Ya, jadi terjadinya pada pihak lain sesuatu yang tidak diperintahkan tidak menunjukkan pada Allah dha'fun. Tapi kalau terjadi pada pihak lain sesuatu yang tidak dikehendaki Allah, mesti Allah itu dha'af. Nauzubillah, ya, itu pemahaman yang salah. Begitu, ya. Wa aidan fa inna ma lam ya'mur bihi wala naha anhu arada wuqu'ahu falidzalika lam yuhilhiquhu dha'fun. Nah, ada juga hal yang lain yang tidak menunjukkan pada dha'fun pada Allah apa? Ma la ya'mur bihi wa la naha anhu.
arada wuqu'ahu. Sesuatu yang tidak diperintahkan, sesuatu yang tidak dilarang. Nah, Allah menginginkan itu terjadi, ini juga tidak menunjukkan pada dha'funnya Allah, tidak menunjukkan itu. Perkara yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang apa? Ya kita katakan perkara yang mubah, ya. Katakan perkara yang mubah. Nah, tapi Allah menginginkan itu terjadi. Nah, terjadinya itu ya, bukan perintah, bukan larangan. Ya, tidak menunjukkan kepada dha'fun pada Allah. Ya, begitu. Jadi kalau kita memahami ini, ya beginilah nanti usul fikih muncul tumbuh, ya. Usul fikih ini muncul tumbuh, pemahaman usul fikih, ya, dalam melihat perkara ada diperintah, ada yang dilarang, ada perkara yang mubah begini, ya. Nah, ini muncul usul fikih. Makanya banyak penulis usul fikih, ulama-ulama usul fikih itu siapa? Pengikut siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Mulai dari Imam Al-Baqillani, Imam Juwaini, ya. Kemudian juga Imam Al-Ghazali, mustasfa beliau dan yang lain, terus Imam Ar-Razi juga, semua mereka punya, Imam Al-Amidi lagi, ya. Imam Zarkashi lagi, semua itu penulis usul fikih. Ya, mereka mendalami pemahaman mendalam seperti ini, ya. Mereka belajar, ya, dalam madrasah Asy'ariyah itu. Maka hari ini siapa yang bisa membantah kalau usul fikih itu adalah pembesar-pembesar yang membuat kaidah usul fikih itu adalah mulai dari Imam Abu Hasan, mulai dari Imam Asy-Syafi'i dulu, ya, dikembangkan semua oleh pemikir-pemikir dari madrasah Asy'ariyah, Al-Sunnah, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oke, ya, ini pembahasan kita selesai dalam masalah apa? Umumul irada. Ini masalah sifat nih. Nah, sampai di sini tengah-tengah kitab ini baru selesai pembahasan masalah sifat. Ya. Di tengah jalan ini selesai masalah sifat, baru masuk masalah ru'yah. Ya, masuk masalah lain lagi, ya. Masalah ru'yah. Tapi masalah ru'yah ini tidak juga terlepas daripada pembahasan masalah sifat, tentu, ya. Makanya kenapa masalah sifat dibahas dulu, masalah ru'yah dibahas kemudian. Nah, karena dia tidak terlepas dari pemahaman masalah as-sama wal basar, ya. Sifat-sifat sama dan basar. Nah. Bismillah, ya. Lanjut kita ke bab al-kalam fi ru'yah. Nah, kita baca sedikit hari ini bab al-kalam fi ru'yah, ya. Mudah-mudahan kita bisa sempurnakan pembahasan, kita baca pembahasan al-kalam ini fi ar-ru'yah. In qala qailun. Nah, dari awal kan. Jadi enggak ada definisi ru'yah itu apa kan? Ya, jadi kalau pikir ini adalah pembahasan buku tentang buku diktat, ya. Buku diktat kan ada definisi, mustalahat, ya. Itu buku ya dipersiapkan untuk yang baru belajar. Tapi ini sebenarnya buku sudah kitab-kitab rujukan inti langsung, ya. Fa in qala qailun, ya, lima qultum inna ru'yatallahi ta'ala bil absari jaizatun min babil qiyas. Ya. Kalau ada yang bertanya, kenapa kalian mengatakan wahai ahlus sunnah, inna ru'yatallah, sesungguhnya ru'ya Allah Ta'ala bil absar jaizah. Ya, itu boleh min babil qiyas, dari bab al-qiyas. Artinya bahwa dipahami kebolehan untuk melihat Allah itu dengan cara qiyas. Ya, dengan cara qiyas, ya. Metode qiyas yang dipakai dipahami sehingga kemudian dikatakan bahwa melihat Allah itu boleh. Boleh di dunia dan mesti terjadi di akhirat. Ya, di dunia boleh, ya. Ahlussunnah mengatakan di dunia secara akal boleh saja, tapi tidak mungkin tidak terjadi secara adatnya. Tapi kalau boleh saja, tetapi tidak terjadi secara adatan, tidak terjadi. Di akhirat mesti terjadi. Nah, jadi secara logika saja disebutkan oleh Imam Abu Hasan, dan ini menunjukkan bahwa dari satu
bantahan orang Mu'tazilah ini kita memahami bahwa berarti Ahlus Sunnah mengatakan melihat Allah itu boleh. Nah, kok kalian memperbolehkan melihat Allah? Nah, qila lahu qulna dzalika. Ya, kami mengatakan itu. Nah, kami mengatakan itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang bolehnya melihat Allah itu bukanlah pemahaman baru dibuat oleh Imam Abu Hasan. Tapi Ahlus Sunnah sebelum Imam Abu Hasan juga ada yang mengatakan demikian, dan Imam Abu Hasan memperkuat itu dengan perkataan beliau, qulna dzalik. Ya, kami telah mengatakan itu. Kami adopsi pendapat itu. Nah, jadi beliau enggak membuat pendapat baru, ya, tapi beliau ada pendapat ulama-ulama sebelum beliau yang mengatakan begitu, seperti Ibnu Kullab dan yang lain, ya. Li'anna ma la yajuzu an yusafa bihil bari ta'ala wa yastahilu alaihi fa inna ma la yajuzu li'anna fi tajwizi isbatu hadas au isbatu hadas ma'nan fihi au tashbihahu au tajnisahu au qalbahu an haqiqatihi au tajwirahu wa tazlimahu wa takdzibahu wa laysa fi jawazir ru'ya isbatu hadathihi li'anna al-mar'iyya lam yakun mar'iyan li'annahu muhdas walau kana mar'iyan lidzalika la lazimahum an yura kullu muhdatsin wa dzalika batilun indahum. Nah, gimana ini? Kenapa kalian Ahlus Sunnah mengatakan Allah itu boleh dilihat? Pertanyaan kita, emangnya Mu'tazilah kenapa membantah perkataan Ahlus Sunnah yang mengatakan Allah boleh dilihat? Karena menurut orang Mu'tazilah, kalau Allah boleh dilihat berarti Allah itu hadis dong. Kan nggak boleh Allah itu hadis. Kenapa kalian memperbolehkan Allah boleh dilihat? Kalau boleh dilihat berarti dia hadis. Nah, sekarang kita lihat Imam Abu Hasan mengatakan apa? Qulna dzalik, ya kami mengatakan Allah itu boleh dilihat. Karena ma la yajuzu an yusafu bihil bari wa yastahilu alaihi. Nah, fa inna ma la yajuzu li anna fi tajwizi isbatu hadasihi. Nah, karena yang tidak boleh, apa-apa saja yang tidak boleh disifatkan kepada Allah Al-Bari itu dan mustahil terjadi atau berlaku atas Allah itu atau bagi Allah itu, tidak bolehnya dan tidak berlakunya itu karena dalam memperbolehkan itu mengisbatkan hadas pada Allah. Nah, ya. Atau mengisbatkan makna hadas padanya, atau menyamakannya dengan sesuatu, atau menjadikan pemahaman sejenis Allah dengan yang lain, atau merubah hakikatnya, membolak-balikkan hakikat, atau qalbahu an hakikatihi, atau merubah hakikatnya, atau mencurangi atau menzalimi pemahamannya, atau mendustakannya. Yang tidak kami perbolehkan berlaku pada Allah, kalau yang ini terjadi nih, maka kita katakan nggak boleh pada Allah. Apa itu? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena alasan isbat hadas, atau isbat makna hadas pada Allah, atau membalak-balikkan hakikat, atau menyamakan Tuhan dengan segala sesuatu, atau menjadikan pemahaman Allah sejenis dengan pemahaman makhluk. Alasan tidak boleh pada Allah sesuatu kita sifatkan kalau alasannya seperti ini. Tetapi ru'yah pada Allah tidak ada bertentangan dengan ini semua nih. Nah, gitu kata Imam Abu Hasan. Ya, kami mengatakan sifat-sifat Allah nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena akan ada ini nih, model begini nih, isbat hadas atau isbat makna hadas pada Allah, atau mendustakan Allah, menyamakan Allah, mencurangi pemahaman tentang ketuhanan dan yang lain. Nah, itu nggak kami bolehkan. Tapi isbat ru'yah pada Allah tidak berlaku ini semua nih, kata beliau. Tidak mempersamakan Allah dengan hadas, tidak. Tidak mempersejeniskan Allah dengan hadas, tidak. Tidak mencurangi makna pemahaman ketuhanan, tidak, kata beliau. Ya. Walaysa fi jawazi ru'yah isbatu hadasihi. Nah, kan?
dan tidak ada pada pengisbatan ru'yah itu pada Allah mengisbatkan hadas, tidak berlaku itu. Nah, ini alasannya kenapa diperbolehkan. Ya. Li'annal mar'iyah, nah ditambah lagi alasannya. Karena al-mar'i, karena yang terlihat itu lam yakun mar'iyan li'annahu hadas, karena yang terlihat tidaklah terlihat gara-gara alasan dia itu hadas. Nah, jadi orang Mu'tazilah mengatakan semua yang terlihat mesti dia itu hadas. Ya, karena tidak mungkin yang bisa sesuatu yang tidak hadas itu bisa dilihat. Jadi alasan bisa dilihat Allah bukan gara-gara hadas. Orang Mu'tazilah memahami begitu. Yang bisa dilihat mesti hadas. Oh, enggak begitu. Kita melihat Allah itu bukan gara-gara Allah itu hadas. Ya. Karena apa? Ada yang terlihat dia itu bukan hadas. Walau kana mar'iyan lidzalika lalazimahum an yura kullu muhdasin. Kalau seandainya alasan sebab sesuatu itu dilihat karena hadas, maka semua yang hadas bisa dilihat dong. Ya. Hadas di sini bukan hadas fikih ya. Yang kalian pula nih hadas besar, hadas kecil nih Ustaz nih. Jangan pikiran ke sana. Ini hadas mana? Mana apa? Makna ilmu kalam. Ya, kita nggak sedang baca fikih nih. Ya, pula kalian masak yang hadas nggak terlihat. Nah, walau kana mar'iyan lidzalika, kalau seandainya alasan sesuatu terlihat gara-gara dia itu hadas, berarti semua yang hadas bisa dilihat dong. Tapi ada yang hadas nggak bisa dilihat. Betul nggak? Ada nggak yang hadas tapi tidak terlihat? Apa? Malaikat, jin ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kata Allah. Sesungguhnya jin itu ya, bangsa jin itu dan syaitan iblis yang lain itu yarakum, mereka semua lihat kalian loh. Min haitsu la tarawnahum, sementara kalian tidak melihat mereka. Tapi jin dan itu semua hadas bukan? Berarti alasan melihat itu bukan gara-gara hadas. Nah, gitu ya. Itu lihat tuh bagaimana ditafkik, dapat dibongkar ya, kalau sesuatu yang sudah dirakit dibongkar ataupun di apa? Ya. Kita udah buka ya. Tidak dikaitkan lagi. Dia kemarinnya terkait, kemudian dibongkar oleh Imam Abu Hasan. Dibongkar pemahaman ya antara ru'yah dengan hadas. Jadi tidak harus gara-gara itu ya. Jadi karena buktinya ada sesuatu, ada yang hadas tapi tidak terlihat loh. Jadi alasan melihat itu bukan gara hadas. Jadi kalau kita memperbolehkan boleh melihat Allah bukan gara-gara Allah itu hadas atau akan menjadikan Allah itu hadas, enggak. Enggak demikian. Wadzalika batil indahum, dan itu batil menurut mereka. Artinya apa? Ya kalaulah sesuatu itu hadas pasti semua bisa terlihat. Ya orang Mu'tazilah juga mengakui ada yang hadas nggak bisa terlihat. Ala annal mar'iyya law kana mar'iyan li hudusi lakana ra'i muhdisan lil mar'i id kana mar'iyan li hudusihi. Nah, begitu juga ala annal mar'i, sebagaimana juga tidak dikatakan bahwa kalau seandainya mar'iyan sesuatu itu terlihat karena hudusnya, maka ra'i, maka si yang melihat ini dia muhdisan lil mar'i, dia yang menjadikan hadasnya yang terlihat. In kana mar'iyan li hudusi, kalau seandainya dia terlihat gara-gara hudus. Nah, ini juga tidak mungkin terjadi. Ya, mana mungkin yang dilihat itu, yang terlihat itu menjadi hadas gara-gara dilihat. Ya, jadi yang penglihat ini, yang melihat ini, dia tidak akan menjadikan sesuatu yang dilihat itu menjadi hadas gara-gara dia dilihat. Kalau dipahami bahwa terlihatnya sesuatu gara-gara hadas. Nah, bukan alasan itu.
Walaysa fi ru'yati itsbatu hudusi makna fil mar'i, ya. Jadi begitu juga tidaklah pada ru'yah itu nanti mengisbatkan hudus makna pada mar'i. Hudus makna. Jadi ada makna hudus juga pada mar'i. Li'annal alwan mar'iyatun wa la yajuzu hudus makna fiha. Ya. Jadi makna di sini adalah suatu konsep maknawi lah, ya. Makna di sini sebuah konsep, sebuah pemahaman. Artinya bahwa kalau sesuatu bisa dilihat, akan terjadi sebuah makna baru pada yang dilihat itu. Adanya makna baru pada yang dilihat akan menunjukkan sesuatu itu baharu juga kan, hudus juga kan. Nah, Imam Abu Hasan mengatakan bahwa pada ru'yah itu tidak akan terjadi makna baru itu. Tidak akan terjadi makna baru, ya, pada yang dilihat, karena al-alwan mar'iyat, warna-warna itu terlihat, dan walayyu hudus makna fiha, dan tidak ada terjadi sesuatu yang baru pada yang dilihat itu kan. Makna baru pada yang dilihat tidak terjadi pada warna. Nah, walakana fi dzalikal ma'na huwa ru'yah. Walakana dzalikal ma'na huwa ru'yah wa hadza yujibu anna idza ra'ayna al-maita faqad hadatsat fihi ar-ru'yah wa jama'atir ru'yah wal maut wa idza ra'ayna 'ainal a'ma hadatsat fi 'aini ru'yah fa kanat ru'yatu mujama'atan lil 'ama falamma la yajuz dzalika batala ma qaluhu. Nah, jadi orang Mu'tazilah bilang begini. Jadi masalahnya apa? Kenapa Imam Asy'ari mengatakan ada hudus makna? Orang Mu'tazilah mengatakan aneh bahwa kalau engkau melihat sesuatu, maka pada yang engkau lihat ada terjadi suatu makna penglihatan pada itu. Disangkakan ar-ra'i ini, si penglihat, pelaku pelihat ini, ketika melihat sesuatu terjadi sebuah makna ru'yah pada sesuatu yang dilihat. Jadi yang dilihat itu akan terjadi sebuah pemahaman makna baru pada dia, ya. Yang makna itu bernama ru'yah. Jadi seakan-akan nanti terjadi. Maka Imam Asy'ari mengatakan bahwa kayaknya aneh, ya. Bukan kalau seandainya ada terjadi makna baru yang pada yang dilihat itu, maka misalkan wa hadza yujibu anna idza ra'ainal maita faqad hadasa fi ru'yah. Kalau kita melihat orang mati misalkan, maka ketika kita melihat terjadi ru'yah pada orang mati. Gara-gara itu orang mati itu ada penambahan makna baru sehingga telah berkumpullah ru'yah dengan mayit. Dengan maut. Ru'yah dengan maut sudah ada gara-gara kita melihatnya. Atau idza ra'aina, kalau seandainya kita melihat al-a'ma, ainal a'ma, kalau kita melihat mata orang buta, maka akan terjadi pada matanya itu ru'yah gara-gara kita melihatnya, ya. Fa kana ru'yah mujama'atan lil a'ma, ya, lil a'ma. Maka dengan demikian penglihatan dengan buta akan menyatu dong. Falamma lam yajuz dzalika batala maqalu. Karena itu tidak boleh terjadi secara akal, maka batal pula apa yang mereka bilang. Jadi mereka membantah orang Mu'tazilah bahwa kalau seandainya Allah bisa dilihat, maka akan terjadi makna ru'yah pada Allah. Karena yang terlihat kalau dilihat ada makna ru'yah di situ. Makanya ini juga masuk dalam ilmu fisika, ya, bahwa yang kita lihat itu sebenarnya ada nggak terjadi penglihatan pada dia, atau dia yang memancarkan sesuatu sehingga bisa terlihat sama kita, ya. Jadi pembahasan ilmu fisika pada masa itu kan belum sampai ke situ, ya. Baru kemudian ketika datangnya siapa ahli optik yang terkenal, Ibnu Haytham, ya. Ibnu Haytham yang meneliti sesuatu itu terlihat itu gara-gara apa gitu. Apakah terjadi sesuatu dari mata kita ke tempat itu sehingga itu terlihat. Ya, makanya orang Mu'tazilah mengatakan bahwa kalau kita melihat sesuatu, ada sesuatu yang dipancarkan dari kita sehingga terjadi sesuatu pada dia sehingga dia bisa terlihat. Makanya kita bisa melihat dia. Ya, itu pemahaman filsafat Yunani, filsafat ilmu Yunani dulu, yang mengatakan kalau kita melihat sesuatu karena
ada terjadi terpancar dari penglihatan kita pada objek sehingga objek itu bisa terlihat. Berarti ada sesuatu yang terjadi sama objek itu gara-gara dilihat, ya kan? Itu yang dibantah oleh Imam Al-Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa kalau begitu, kalau saya lihat mata orang buta, maka akan terjadi penglihatan pada matanya. Maka buta dan penglihatan menyatu, kata beliau. Apakah begitu betul? Ya, falamma batalah, karena ini batal, maka nggak mungkin batal pula apa yang mereka bilang, ya. Secara tidak sengaja Imam Abu Hasan ini telah beliau membantah teori fisika orang Yunani pada masa itu. Beliau mengatakan tidak ada terjadi sesuatu dari mata kita terpancar sama dia sehingga bisa dilihat, ya. Itulah yang dikatakan tadi, terjadinya hudus makna pada yang dilihat. Terjadinya hudus makna pada makna ru'yah pada yang dilihat itu. Nah, karena pemahaman fisikanya pada masa itu seperti itu. Nah, hari ini yang kita ketahui dari penelitian optik Ibnu Haytham bahwa terlihatnya sesuatu itu adalah karena pancaran cahaya dari objek itu memancar kepada mata kita menangkap. Ya, karena ada cahaya yang timbal balik antara kita dengan objek sehingga terjadilah Terjadilah mata kita bisa melihat, tertangkap sama mata kita. Jadi kalau objeknya jauh tidak memancarkan cahaya sampai ke mata kita, maka kita tidak melihatnya. Maka bintang yang berkedip-kedip di atas itu terlihat karena cahaya di sana sampai ke mata kita. Nah, bukan cahaya dari mata kita terpancar ke sana, terjadilah sesuatu sehingga terlihat di sana. Jadi terjadilah makna di sana, ya, enggak begitu. Ya. Maka beliau sampaikan walaisa fi isbati ar-ru'yah lillahi ta'ala tashbihul bari ta'ala wala tajnisuhu, ya. Begitu juga tidaklah pada isbat ru'yah pada Allah itu tidaklah terjadi tashbih Allah dan tajnis Allah, ya, menjadikan Allah sejenis dengan yang lain. Tidak. Ya, maksud sejenis ini adalah jinsun, seperti misalkan persamaan yang jauh antara kita dengan sesuatu makhluk, seperti kita sama ikan, sama enggak? Beda, ya. Jadinya sama hewan. Artinya sesuatu yang hidup perlu kepada bernafas, perlu makan, ya. Kita bedanya di lingkungan, ya, bentuk, jenis, akal dan yang lain. Tapi ada kesamaan kita dari sisi yang jauh, itu namanya jenis. Kalau ditelusuri kesamaannya ada, ya. Tapi pada sama-sama jenis hewan. Lebih jauh lagi sama-sama sama-sama makhluk Tuhan. Itu namanya jenis yang jauh, ya. Jinsun ba'id dalam bahasa ilmu mantiknya. Jadi persamaan jinsun ba'id. Jadi kalau seandainya menurut mereka Allah itu bisa dilihat, maka akan sama dong Allah dengan kita dari sisi jenis itu, jinsun ba'idnya gitu. Persamaan jenis yang jauh itu. Nah, ya, kata Imam Abu Hasan tidak akan terjadi itu. La tajnisuhu wala qalbuhu min an haqiqah, dan tidak akan terjadi juga membolak-balikan hakikat, ya. Lianna nara aswada wal bayada fala yatajanasani wala yashtabihani biwuqu'i ru'ya alaihima. Karena kok tidak ada persamaan jenis itu? Karena kita melihat apa? Kita melihat warna-warna, kan warna itu enggak sejenis dengan kita, tapi kita bisa melihat. Jadi kita melihat Allah enggak akan menjadikan Allah sejenis dengan kita gitu. Kita lihat warna, tapi itu warna tidaklah merupakan sejenis dengan kita. Jadi tidaklah sesuatu yang dilihat pasti akan terjadi sejenis. Wala yanqalibu suwad an haqiqati ilal bayad biwuqu' ru'ya alaih. Dan juga tidak akan berubah hakikat hitam, ya, menjadi putih gara-gara dilihat, dan juga tidaklah berubah hakikat putih menjadi hitam. Jadi artinya bahwa mereka mengatakan kalau kita melihat kepada Allah, maka hakikat Allah akan berubah gara-gara kita lihat, ya. Enggak, ya. Buktinya yang hitam terlihat hitam, yang putih terlihat putih gara-gara kita lihat. Yang hitam enggak berubah jadi putih, yang putih enggak berubah jadi hitam, enggak berubah hakikatnya gitu, ya.
walaysa fir ru'yah tajwiruhu wala tazlimu wala takdzibuhu lianna nara al-ja'ira wadh-dhalima wal kadhiba. Begitu juga pada ru'yahnya itu tidak akan terjadi tajwiruhu, ya, tazlim, tidak akan terjadi penzaliman dan pencurangan terhadapnya, karena kita melihat orang zalim, orang curang dan orang dusta. Wa nara man laysa bijairin wala zalim wala kadzib, dan juga kita melihat orang yang bukan zalim, bukan kadzib. Jadi penglihatan kita itu tidak menjadikan sesuatu itu curang gara-gara itu. Jadi itu pemahaman yang berseliweran antara di pandangan orang-orang Mu'tazilah yang dijawab oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu tidak akan terjadi kelaziman-kelaziman seperti itu. Falamma lam yakun fi isbati ru'ya syai'un mimma la yajuz 'alal bari, nah, lam takun ru'yah mustahilan. Nah, selama mengisbatkan ru'yah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak boleh kepada Allah, maka melihat Allah bukanlah mustahil. Wa idza lam yakun mustahilah kanat jaizah 'ala Allah. Dan kalau seandainya tidak mustahil, maka jaiz pada Allah. Ini kesimpulannya. Oke? Wallahu a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam wa la haula wa la quwata illa billah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.